Polytron. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di Kabel Bedot. Nah, di sini melanjutkan TV yang tadi malam ya. TV Polytron 24 in model tabung. Nah, seperti ini. Untuk serinya sebentar saya sepil untuk serinya PLD 24D123. Nah, mungkin sama dengan punya teman-teman. Ini katanya dulunya masih segel TV-nya. Nah, setelah rusak itu dibongkar sendiri dengan yang punya. Dibongkar sendiri lalu nggak tahu diapakan karena segelnya sudah dibuka dan saya tanya katanya dibongkar sendiri, namun hanya katanya dicek-cek saja. Nah, kali ini kerusakannya itu garis-garis ya, garis-garis. Oke, kita sepil untuk kerusakannya. Garis-garis horizontal, vertikal. Nah, kita sepil dulu untuk kerusakannya. Kita coba kita colokkan terus. Nah, belum saya colokkan untuk listriknya. Oke, kita colokkan dulu terus. Lampu menyala. Nah, lampu biru sudah menyala guys. Oke, lalu kita coba. Nah, untuk kerusakannya umum seperti ini. Nah, kerusakan seperti ini biasanya ada yang bisa diperbaiki, ada yang sudah tidak bisa diperbaiki. Namun apa salahnya kita coba dulu, kita eksekusi. Nah, biasanya VGL atau tegangan OE nya itu putus ya. OE, VGL, VGH itu biasanya salah satu ada yang putus, jadi menyebabkan layar garis-garis blank. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut dulu untuk pembongkaran. Kita eksekusi bersama. Gas, kita bongkar dulu. Oke, untuk penampakan seperti ini ya dalamnya. Tadi di sini ada yang gosong bagian power supply, tapi nggak ngaruh kayaknya ya. Kayaknya nggak ngaruh. Yang terpenting kita cek untuk tegangan 12 volt yang menuju ke timing control ini. Yang utama ini aja dulu. Nah, oke, kita nyalakan TV-nya. Kita nyalakan. Ini sudah saya colokkan ya. Nah, lampu backlight sudah menyala. Backlight sudah menyala. Coba kita cek untuk tegangan 12 volt. Timing kontrolnya kita cek 12 volt. Ada ya, karena ini baterainya sudah habis jadi terukur 13. Oke, 13 volt. Oke, lalu kita cek untuk tegangan
VDD VGHP ini. Untuk tegangan VGHP normal 32, lalu 3,3. Untuk VDD VCM 9, enggak apa-apa. Oke, semua ketegangan normal, terukur normal. 3,3, 18. Lalu untuk yang VGH di sini 29. Ini karena multinya sudah mau habis, jadi tegangan yang di sini, nah ini loh, tegangan yang di sini tidak sesuai. Nanti kita ganti dulu untuk baterainya. Kita ukur lagi tuh 29. Untuk VGL ada di sini ya, VGL main 8. Oke, semua normal. Kita bongkar aja untuk cover depannya, gas. Kita bongkar dulu. Oke, karena untuk layarnya seperti ini, bekas digerigiti semut ya. Tadi banyak gumpalan-gumpalan kecil di sini. Saya bersihkan. Nah, bekas kayak digigiti semut itu, semut kecil-kecil. Aduh, nggak tahu ini apakah masih bisa diselamatkan atau tidak. Oke, kita cek-cek dulu. Nanti kita sepil untuk kerusakannya, langsung the point. Oke, ternyata setelah kita eksekusi, ini di bagian OE saya tadi sudah cek, lalu bagian VGH saya cek untuk 7 volt, VDD dan lain sebagainya, itu ada tegangan ya, mengeluarkan tegangan. Nah, terkecuali di bagian VGL sebelah sini. Soalnya biasanya kalau nggak di sini, itu di daerah sini. Nah, yang nomor 3 dari bawah. Tapi setelah saya suntik di OE tadi nggak membuahkan hasil, lalu kita suntikkan ke ini VGL bagian bawah ini loh. Kalau VGL bagian yang ini 1, 2, 3 ini mengeluarkan tegangan VGL juga, tapi karena jalurnya sendiri jadi saya suntikkan dari sini. Nah, sebelum kita eksekusi dan kita mencobanya, kita colokkan dulu, lalu kita akan coba sambungkan untuk tegangan VGL. Oke, kita colokkan dulu, tus. Oke, ini untuk lampu indikatornya enggak saya pasang, saya lepas. Nah, oke, lalu kita langsung suntikkan menggunakan jarum. Kita hubungkan ke VGL di sebelah sini. Nah, di sebelah sini VGL. Oke, lalu langsung kita hubungkan. Nah, ini kita hubungkan ke VGL sini untuk bagian yang pinggir bawah sendiri. Nah, oke, kita nyalakan dulu untuk powernya, cedit.
blank ya, kita suntik dulu. Nah, seperti itu ya. Kita hubungkan lagi. Oke ya. Keluar logo Polytron, nanti akan kita lem menggunakan lem khusus. Kita ambilkan dulu, kita tempelkan dulu. Oke, gas. Lepas dulu. Nah, menghilang ya, macet. Oke, kita sambung dulu. Oke, seperti ini untuk penyambungannya, bos. Pil dulu menggunakan lem ini ya, mekaniknya seperti ini. HCF cair apa, silver konduktif. Nah, jadi untuk silver konduktif isinya itu hanya sedikit, karena kita menggunakan hanya 1 tetes saja. Satu tetes enggak, sedikit banget. Nah, nanti seperti ini untuk lemnya. Kita sedikit banget. Nah, kita telenekkan di sini seperti nanti bisa kering. Kalau kita telenekkan seperti ini, lalu dibantu dengan ini solasi. Nah, untuk penyambungannya kita zoom dulu. Nah, ini padahal sedikit banget, tapi sedikit loh, nanti lo yang bleber. Oke, tapi nggak apa-apa, aman, karena blebernya itu ke bawah ya, nggak ke atas. Nah, harus sedikit banget. Nah, kita sambung menggunakan tembaga kecil bekas kumparan speaker aktif. Kita coba dulu. Kita sudah colokkan di sana, lalu kita tekan untuk tombol power. Nah, oke ya bos, sudah menyala Polytron. Oke, nah, sudah tampil Polytron. Nah, untuk menunya ini. Oke, setelah itu kita tutup, kita rapikan untuk peletakan ini agar tidak semrawut. Oke, kita lanjut untuk penutupan dulu. Penutupan frame-nya kita tutup, lalu kita coba di TKP gas. Oke, gambar sudah normal. Ini kupingan bawah ini rusak ya, bawah rusak, tapi selayaknya masih bisa ditonton kembali, ada garis seperti itu. Nah, untuk gambarnya masih jernih, masih bisa untuk diperpanjang. Layarnya masih bisa untuk ditonton. Oke, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan teman-teman semua yang ada di manapun berada. Semoga tetap lancar terus, rezekinya ngalir terus, semoga tetap sehat terus, yang paling penting. Oke, begitu saja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solder, salam sehat, guys.